Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini Ibu senang sekali karena kita bisa berkumpul lagi meskipun masih dalam kondisi pandemi dan kita berkumpulnya masih menggunakan Zoom, tapi tidak apa-apa, jadi senang. Nah, hari ini tuh kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, kita melakukan bimbingan kelompok masih menggunakan Zoom. Jadi kalau nanti ada kendala sinyal, baik Ibu atau kalian yang keluar dari Zoom ini, tetap gak boleh panik, nanti tetap ikut join lagi ya. Selanjutnya, di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Yaudah, silahkan tolong Aditya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, teman-teman, untuk memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Baik, terima kasih ya Aditya telah memimpin doa. Ibu sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling kelompok. Di sini ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Siapa mungkin yang mau menjelaskan? Silakan, Sultanika. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu jenis layanan BK yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan dari kelompok tersebut. Nah, betul. Jadi, Ibu jelaskan lagi bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok dengan topik yang bermanfaat itu bisa berupa topik yang sedang hangat diperbincangkan atau topik mengenai diri kalian. Nah, masalah yang dibahas ini tuh masalah umum ya, umum yang berada di lingkungan kita. Misalnya masalah yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah masalah mengenai pandemi. Nah, kita melakukan bimbingan kelompoknya itu dalam suasana dinamika kelompok. Tahu nggak dinamika kelompok itu apa? Yang tahu? Oke, jadi Ibu jelaskan ya bahwa dinamika kelompok ini adalah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling berbagi pengalaman. Jadi saat kita nanti melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kalian boleh bertukar pikiran, bertukar pengalaman, gitu. Nah, di sini itu ada beberapa asas yang harus kalian ketahui ya sebelum memulai kegiatan. Nah, ada yang pertama itu ada asas kegiatan. Diharapkan kalian itu nanti ikut aktif berperan dalam setiap kegiatan kita nanti. Lalu ada asas keterbukaan. Kalian juga harus terbuka dalam menyampaikan pikiran kalian atau pengalaman kalian. Lalu ada asas kenormatifan. Kalian harus tetap mempergunakan etika. Jadi kalau nanti ada yang ingin beropini, silakan mendengarkan dengan baik. Lalu ada asas kerahasiaan, di mana semua yang kita bicarakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tuh kalian nggak boleh menyebarluaskan kepada orang di luar anggota kelompok ini. Sudah paham ya? Gimana, paham? Paham, Ibu. Oke, karena Ibu sudah menjelaskan beberapa aturan, sekarang karena mungkin kita belum mengenal semuanya, Ibu mau perkenalan dulu. Dimulai dari Ibu sendirian, nanti kalian boleh sebutkan nama, tempat tinggal, hobi, dan cita-cita. Mohon maaf tadi Ibu ada gangguan sedikit. Nah, Ibu ulangi ya, nanti kalian saat perkenalan sebutkan nama,
hobi, tempat tinggal, dan cita-cita. Mulai dari Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Enda Septiani Nurwidia Yusuf. Ibu tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Lahir tanggal 1 September 2001. Hobi menonton, membaca, dan main game. Cita-cita menjadi dosen. Sekarang silahkan Sultanika. Baik Ibu, perkenalkan teman-teman semua dan Bu Enda. Nama saya Sultanika Azahra, biasa dipanggil Zahra. Saya tinggal di Jakarta Pusat, tepatnya di Cempaka Putih. Cita-cita saya jadi konselor. Terima kasih. Wah, bagus sekali cita-citanya. Lalu silahkan Rani Lutfia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Lutfia Rata. Saya biasa dipanggil Rani. Saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Cita-cita saya yaitu jadi wanita sukses. Hobinya apa, Rani? Hobi Rani jalan-jalan, Bu. Wah, jalan-jalan. Terus cita-citanya jadi pengusaha. Amin ya. Lalu selanjutnya Aditya Alibari, silahkan. Ya Ibu, terima kasih. Nama saya Aditya Alibari, tinggal di daerah Jakarta Selatan, tepatnya Pondok Labu. Lahir 28 Mei 1998. Hobi bermain futsal, kalau nggak bermain game. Cita-cita menjadi guru, kalau nggak jadi pegawai di kantor, Bu. Oke, bagus. Cita-citanya guru. Silahkan sekarang Meita Purnamasari. Ya Ibu, perkenalkan Ibu, saya Meita Purnamasari. Saya tinggal di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Pulau Jahe. Cita-cita saya pengen jadi pramugari Bu tadinya, tapi nggak kesampaian. Jadi saya mau jadi konselor aja. Makasih Bu. Hobinya apa, Meita? Kenapa Bu? Hobinya? Hobi saya tidur Bu. Oh, tidur. Ya, tidur bagus sih, karena kalau capek ya bagusnya tidur ya. Ya, Bu. Lalu selanjutnya Amelia, silahkan. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya tidak on cam dikarenakan sinyalnya lagi terganggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmadanti. Saya tinggal di Jakarta Timur, lebih tepatnya di daerah Ciracas. Hobi saya itu menonton Bu, dan cita-cita saya menjadi pengusaha. Oh, hobinya menonton, sama itu juga. Cita-cita pengusaha, bagus. Semoga terwujud juga ya. Lalu Amin, makasih Bu. Selanjutnya Ibnu Abbas, silahkan. Baik, Bu Enda. Nama saya Ibnu Abbas. Hobi saya bermain sepak bola ya, renang, intinya kayak keolahragaan gitu saya suka. Cita-cita saya pengen menjadi Gubernur DKI Jakarta seperti Pak Anies Baswedan. Terima kasih, Bu. Iya, seperti Pak Anies Baswedan. Ya, beliau orang hebat ya. Amin, semoga terwujud. Selanjutnya, Sisi, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viva Zara. Saya tinggal di Kelapa II Depok. Hobi saya mendengarkan musik. Cita-cita saya menjadi PNS. Terima kasih. Menjadi PNS. Amin ya, meskipun susah tapi insya Allah dengan kerja keras bisa terwujud ya. Selanjutnya Miftah Nilam, silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Miftah Nilam Sari. Saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Hobi saya membaca dan hobi saya menjadi pengusaha. Seperti kayak Mbak Am. Menjadi pengusaha, wah di sini banyak yang jadi pengusaha ya. Semoga semua cita-cita kalian bisa terwujud.
Di sini ada yang belum Ibu sebut belum ya? Atau udah semua? Udah ya? Sepertinya udah. Semua, Bu. Nah, udah kan? Udah ya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu mau menjelaskan mengenai topik yang ada dalam bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini tuh terdapat 2 topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang disarankan oleh Ibu atau Ibu yang membuat topik tersebut. Sedangkan topik tugas adalah topik yang berdasarkan kalian. Jadi kalian satu persatu mengusulkan topik yang dibahas. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan topik tugas, yaitu topik mengenai keadaan kita saat ini, yaitu kendala dalam pembelajaran online atau kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi kendala dalam yang pertama itu ada jaringan internet yang buruk. Seperti halnya tadi Ibu juga jaringannya buruk, jadi sempat keluar masukan. Lalu yang kedua ada harga kuota yang cukup mahal, ada banyaknya gangguan di rumah, guru yang gaptek, sulit interaktif dengan guru dan teman, lalu tidak fokus. Nah, untuk lebih mengetahui dan agar bimbingan kita saat ini menyenangkan, Ibu mau coba mendramakan salah satu kendala tersebut. Gimana? Siap nggak kalian lakukan drama? Siap. Siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Nah, di sini Ibu mau pilih pemerannya dulu. Yang pertama, sebagai narator. Narator itu pembaca narasinya ya. Ibu pilih Aditya. Gimana? Siap? Siap, Bu, siap. Bismillah, Bu. Bagus. Yang kedua ada guru. Guru nanti berperan sebagai guru, yaitu Misah. Gimana Misah? Siap? Siap, Bu. Bagus. Terus ada siswa. Di sini Ibu mau Vivi, Meita, Rani, dan Zahra. Bagaimana? Siap? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nanti ada yang berperan sebagai siswa yang jaringannya terkendala. Nah, Ibu mau siswa yang jaringannya terkendala itu ada Zahra. Gimana Zahra? Siap? Zahra, siap? Ya, Bu. Oke. Terus yang terakhir ada pengamat. Jadi pengamat itu adalah orang yang mengamati jalannya drama. Nanti di akhir Ibu akan bertanya-tanya kepada pengamat mengenai drama tersebut. Ibu mau pengamatnya Amel sama Ibnu Abbas. Gimana? Siap? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Oke, bagus. Sekarang Ibu persilahkan kepada narator. Silahkan. Baik, Ibu. Di suatu pagi, di kelas R5C sedang melaksanakan kuliah melalui Zoom meeting. Namun, ketika sedang melaksanakan perkuliahan, ada beberapa siswa kendala yang dialami. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita absen dulu ya. Atau kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa. Siapa ketua kelas ya di sini? Kan, Bu. Baik, langsung saja ya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu.
Vivi Fazara, Hadir, Bu. Rani Lutfia Rata, Saya, Bu. Meita Purnamasari, Saya, Bu. Sultanika Zahra, Sultanika ada? Tadi ada, Bu. Tadi ada, sekarang nggak ada. Kemana ini anaknya? Kayaknya terkendala sinyal deh, Bu. Oh, baik. Ibu juga maklum sih, namanya juga kita lewat daring ya. Terus semua butuh sinyal. Jadi kalau ada yang keluar masuk, ya Ibu wajarkan aja. Terus ini belum masuk juga ini atau gimana? Sepertinya dari kemarin juga Mbak Sultanika Zahra setiap Ibu absen nggak pernah hadir ya. Setiap pertemuan juga nggak join atau gimana ini? Coba tolong yang punya kontak. Kemarin juga hadir, Bu, tapi seperti ada yang ingin nelpon Mbak Zara biar sekalian nanti Ibu tanya kenapa setiap di absen Mbak Zara nggak pernah nyaut, nggak pernah nongol. Untuk Mbak Zahra, untuk saat ini sepertinya dia sedang di luar kota, Bu. Jadi ada terkendala sinyal gitu, Bu. Jadi sulit untuk menghubunginya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ini Mbak Zara kemana aja, Mbak? Maaf, Ibu. Saya lagi di daerah terpelosok. Jadinya sinyalnya hilang-hilangan gitu, Bu. Oh, baik. Nggak apa-apa. Mungkin juga selama daring juga mungkin banyak ya yang siswa yang keluar masuk room. Tapi Ibu sarankan kalau misalkan Mbak terkendala sinyal atau keluar masuk room terus, Mbak Zara boleh PC Ibu biar Ibu tahu alasan Mbak Zara tuh kenapa. Jadi nggak Ibu absenin gitu. Jadi kan kalau nggak ada kabar, nggak ada info, Ibu bingung mau abseninnya gimana. Baik, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Besok-besok mungkin Mbak Zara bisa cari sinyal di sekitar rumah atau gimana gitu. Atau kalau emang benar-benar nggak memungkinkan, Mbak Zara boleh PC Ibu untuk infonya gimana, biar Ibu tahu. Baik, Bu. Baik. Akhirnya guru memberikan solusi kepada siswa yang terkendala sinyal untuk segera mengabari guru apabila terkendala jaringan. Wah, hebat sekali ya. Nah, kalian sudah melakukan drama yang cukup hebat menurut Ibu dan sesuai dengan keadaan kita saat ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada pengamat. Coba menurut Ibnu Abbas, gimana drama yang disampaikan tadi? Baik, Bu. Terima kasih. Saya sebagai pengamat mengenai drama ini ya, menurut saya drama ini cukup bagus, Bu. Karena di sini ya secara terbuka
terbuka secara terang-terangan. Tentunya si gurunya ini itu sangat mengerti kondisi ataupun suasana ya daring ini, yang mana siswanya kendala sinyal dan sebagainya, itu pasti kan ada. Kalau menurut saya, kalau memang seperti ini, memang seorang guru ya dituntut untuk memberikan pengertian yang lebih bagi siswa-siswanya yang mengalami kendala seperti koneksi jaringan tersebut. Terima kasih, Bu. Bagus, Ibnu Abbas. Oke, selanjutnya menurut Amelia bagaimana tanggapannya? Baik Ibu, menurut saya soal tadi yang membawakan peran sudah sangat bagus ya Bu. Sebagai narator itu Bari sangat bagus, dan sebagai guru Miftah itu juga sangat bagus, dan yang lainnya juga siswa-siswa juga sangat masuk ke dalam perannya. Terus soal kendala dalam pelajaran jarak jauh, emang pasti susah ya Bu kalau misalkan dilaksanakan secara online, karena kan mungkin dampaknya juga bisa kepada siswanya yang kalau belajar itu kurang memahami pelajarannya. Terus juga mungkin gurunya juga harus lebih efektif lagi buat ngajar siswa-siswanya Bu, seperti itu. Nah, betul sekali. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini tuh ada positif sama negatifnya ya. Misalkan kalau dari manfaatnya sendiri, kita jadi lebih dekat sama keluarga gitu. Apalagi yang misalkan sekolahnya merantau itu kan, jadi ada apa ya? Dia bisa di rumah, bisa tetap bersama dengan keluarga. Tapi untuk hari ini Ibu akan bahas mengenai kendala atau halangan dalam pembelajaran jarak jauh ini ya. Nah, yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada beberapa kendala. Nah, yang pertama itu jaringan internet buruk, seperti yang sudah didramakan oleh kalian. Nah, jaringan internet buruk ini sebenarnya kan nggak bisa dipungkiri ya. Kita juga nggak tahu gitu loh, ini bukan kita yang pengen gitu jaringan yang jelek ini. Jadi ya sebagai guru itu harus harus mewajarkan hal seperti ini, karena ini kan bukan kehendak dari siswanya. Lalu yang kedua, harga kuota yang meningkat atau mahal ya, meskipun pemerintah sekarang sudah memberikan bantuan kuota gratis, tapi sebenarnya itu dirasa belum cukup ya, atau kurang gitu loh untuk pembelajaran, karena kan hampir semua mata pelajaran itu tuh kita melakukan Zoom, yang mana Zoom juga 1 jam 2 jam itu kan cukup lama dan menghabiskan banyak kuota. Nah, jadi solusi aja, semoga pemerintah memberikan bantuan yang menambahkan bantuan kuotanya. Lalu yang ketiga itu kendalanya adalah banyak gangguan di rumah. Jadi misalkan kita mau belajar nih, mau ada kelas, tapi di rumah itu berisik, itu kan sangat mengganggu sekali ya. Terus juga kalau misalkan berisik, kita juga nggak fokus dengar materi dari gurunya. Jadi solusinya coba deh minta keluarganya untuk tenang dulu, untuk jangan berisik dulu, atau enggak kalian cari tempat yang benar-benar sepi. Misalkan kalian boleh ke taman gitu, enak kan belajar di taman gitu. Lalu yang keempat ini ada guru yang gaptek atau gagap teknologi. Misalkan gimana sih cara pasang Zoom, gimana cara ngajak join Zoom, kan ada juga guru yang seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, coba deh kalian siswanya, kalau misalkan mau Zoom, kalian yang buat saya bilang sama gurunya, Pak tinggal download Zoom-nya, terus Bapak masuk link ini, kayak gitu. Lalu yang kelima, sulit interaktif dengan guru dan teman. Ini jelas ya, karena kan kita pembelajaran jarak jauh, gitu. Kita hanya saling Zoom aja, gitu. Jadi interaktifnya kurang. Kalau misalkan siswanya ada yang kurang paham juga, kan mungkin kalau dari melalui Zoom menjelaskannya juga agak kurang. Beda kalau misalkan kita menjelaskannya secara langsung. Jadi interaksi antara guru dan siswanya itu juga agak kurang ya. Lalu yang terakhir itu adalah kurang fokus, karena kalau misalkan di Zoom kayak gini kan ada yang on cam dan ada juga yang off cam. Kalau misalkan off cam kan bukannya seujon ya, cuman sebagai guru kita kan nggak tahu gimana siswanya itu, maksudnya dia lagi ngapain, apa dia belajarnya lagi makan, atau sambil nonton, atau sambil apa, kita kan nggak tahu ya. Cuman
memang sih hampir semua siswa tuh seperti itu, agak kurang fokus, entah itu karena tiba-tiba disuruh orang tua, itu kan jadi nggak fokus. Dan juga guru juga seperti itu, nggak fokus kalau ngajar melalui Zoom, karena misalkan anaknya tiba-tiba nangis, itu kan jadi buat nggak fokus. Nah, itu beberapa kendala saat pembelajaran jarak jauh ya. Nah, setelah kita membahas mengenai kendala ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini tuh memang banyak kendalanya, namun ada juga manfaatnya, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, meskipun terdapat banyak kendala, yang terpenting adalah pelajar harus tetap berusaha untuk mengikuti pembelajaran. Apapun kendalanya, coba usaha dulu untuk ikut Zoom ini. Kalaupun nggak bisa, ya bisa kontak gurunya untuk meminta izin dan meminta solusi bagaimana baiknya supaya dia tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun tidak bisa mengikuti Zoom. Jadi intinya sebanyak apapun kendala yang ada, seorang pelajar harus tetap rajin dan antusias ketika belajar. Meskipun dari Zoom ya tetap harus ada antusiasnya. Nah, Ibu rasa setelah kalian setelah kalian melalui selama kurang lebih 2 tahun ini pembelajaran jarak jauh, sepertinya kalian juga udah paham paham dan mengetahui bagaimana mensiasati kendala-kendala yang ada saat pembelajaran jarak jauh ini. Jadi menurut Ibu ya kalian harus pinter-pinter lah mensiasati semuanya ya. Nah, sekarang karena materinya juga sudah Ibu sampaikan, kalian juga sepertinya udah paham betul mengenai materi ini. Ibu ingin kalian memberikan kesan dan pesan dalam bimbingan kelompok kali ini. Coba mungkin ada Ibu pengen 3 perwakilan memberikan kesan dan pesan. Siapa yang pertama? Silakan. Oh, Ibu tunjuk aja gimana? Bu, tunjuk aja, Bu. Oke, menurut Ibnu Abbas gimana? Baik, pesan dan kesan saya, Bu, ya, mengenai bimbingan kelompok hari ini. Kesannya untuk bimbingan kelompok hari ini cukup baik, Bu, ya, karena dari sini kita bisa belajar untuk mengerti kondisi seorang siswa, ya, mengerti kondisi di masa pandemi ini, ya, yang mana masa pandemi ini belum berakhir. Ya, semoga dengan pembahasan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Terus pesannya ya buat para siswa ya yang mengalami, ya tentunya semua merasakan ya, mengalami kondisi pandemi yang seperti ini ya, yang belum berakhir. Semoga semuanya tetap bersabar, tetap kuat, tetap semangat ya untuk menjalani proses pembelajaran ini. Intinya nikmati prosesnya, jangan ngeluhnya, Bu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, terima kasih Ibnu Abbas. Lalu mungkin Ibu mau 2 orang aja ya, nggak seorang lagi karena waktu kita udah hampir habis. Jadi Ibu mau 1 orang lagi, Aditya, silahkan. Ya, baik Ibu. Kesan-pesan saya adalah kesan dari kegiatan kita pada hari ini, konseling, kita bisa belajar dan memahami dan mengetahui tentang kegiatan yang kita laksanakan dan apa saja yang dialami siswa-siswa selama pembelajaran daring tersebut, Bu. Terus pesan saya mungkin hampir sama seperti Ibnu Abbas, pesannya semua untuk siswa agar bersabar menjalani kehidupan dan belajar di masa pandemi ini daring, karena di masa pandemi ini
kita semua diharuskan melalui pembelajaran jarak jauh. Pada dari itu, siswa diharapkan belajar lebih mandiri dan diharapkan bisa mengembangkan potensi meskipun di dalam rumah. Begitu sih Bu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Aditya. Ibu juga mau menyampaikan kesan-kesan ya, kesan Ibu dalam kegiatan kita hari ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Ibu sangat senang juga, maksudnya Ibu bisa berkumpul dengan kalian, Ibu bisa berbagi pengetahuan sama kalian, itu Alhamdulillah banget. Lalu pesan dari Ibu, kalian tetap sabar, semangat, jangan menyerah, tetap rajin dalam belajar meskipun PJJ, nggak boleh berleha-leha, nggak boleh hanya rebahan aja, tapi tetap belajar ya. Kalau ada tugas Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain, jangan nunda-nunda pekerjaan. Jadi intinya tetap semangat ya. Dan terakhir, Ibu ingin kalian berkomitmen sama Ibu, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, yang bisa dibilang sangat menyusahkan, tapi kalian tetap harus semangat dalam belajar. Gimana, siap untuk berkomitmen? Siap, Bu. Bagus. Ibu senang sekali sama semangat kalian meskipun dalam melalui Zoom ini, tapi terlihat antusias kalian ya. Nah, Ibu rasa cukup sekian kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Silahkan tadi Ketua Kelas pimpin dulu doanya. Oke, saya Ibu. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada kita hari ini, alangkah baiknya kita menutup doa terlebih dahulu. Doa menutup. Ya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Aditya. Terima kasih juga untuk kalian semua telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu.